Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku semuanya. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini. Kali ini kita akan membahas dalam beberapa informasi berita olahraga untuk hari ini tentunya. Jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan subscribe juga di channel ini. Dan anggaplah sebagai hiburan semata saja. Ya, jika teman-teman tertarik dengan channel ini, silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini tentunya. Baik ya teman-teman, untuk pembahasan yang akan kita bahas untuk hari ini adalah merupakan pembahasan yang sangat menarik sekali ya. Karena ya, dengan pembahasan kita ini adalah merupakan yang akan kita bahas adalah sesuatu hal berkaitan dengan Arsenal dan Real Madrid juga. Apakah itu? Mari kita bahas secara singkat dan padat saja. Ya, untuk Arsenal tidak sepakat soal gaji, Rodrigo transfer bisa dibatalkan ya. Apakah benar ya rumor ini ataupun tidak? Mari kita bahas secara singkat dan padat saja teman-teman. Dari beberapa informasi yang beredar juga bahwa Rodrigo Goes ya kembali menjadi pertahanan utama di bursa transfer musim panas ini. Real Madrid membuka pintu keluar bagi sang winger jika tawaran besar itu datang. Sejumlah klub elit Eropa seperti Bayern Munchen, Liverpool, Tottenham, dia telah menunjukkan sebuah ketertarikan. Arsenal termasuk bisa sudah lama mengincar Rodrigo. Ketertarikan Arsenal terhadap winger Brazil itu bukan hal baru. Mereka menilai Rodrigo bisa memberikan warna berbeda di lini serang mereka. Ya, namun laporan terbaru ini dari jurnalis Rodrigo menyebut bahwa negosiasi mengalami hambatan, baik itu dari permintaan gaji tinggi dari pihak Real Madrid sendiri jadi kendala utama teman-teman. Dan yang berikutnya adalah gaji jadi batu sandungannya atau dari penghalangnya adalah gaji teman-teman. Ya, untuk informasi ini adalah Arsenal bersedia mengeluarkan dana yang sangat besar untuk mengamankan jasa Rodrigo sendiri. Sayangnya mereka enggan untuk mengabulkan nominal gaji yang diminta olehnya, baik itu dari agennya sendiri. Rodrigo dan timnya yang telah mengajukan tuntutan bayaran besar sebagai syarat utama kepindahan Arsenal dengan tegas menolak tanpa membuka ruang kompromi tersendiri. Baik itu dari sikap tersebut dia telah membuka peluang transfer menjadi buram. Perihal Real Madrid tidak keberatan menjual jika ada tawaran sekitar 100 juta euro teman-teman. Dan masa peran dari Rodrigo di masa depannya adalah masih dari tanda tanya ya. Di manakah dia akan berlabuh? Yaitu mungkin menjadi tanda tanya kita sendiri. Yang bagaimana dari Rodrigo sendiri belum menemukan langkah yang selanjutnya, baik itu terkait masa depannya, dan dikabarkan akan mendiskusikan langsung dengan pelatihnya adalah Xabi Alonso sendiri usai liburan. Baik itu dari performa Rodrigo pada musim lalu di La Liga dinilai cukup standar dan ia harus menyumbangkan 6 gol dan 5 assist dalam 30 laga terakhir. Baik itu dari penampilan di Piala Dunia antar klub, dia pun begitu mencolok, dan meskipun begitu, Rodrigo tetap menjadi incaran banyak klub besar Eropa tentunya. Dan kita masuk ke dalam segmen kita yang berikutnya teman-teman, dalam beberapa informasi berita olahraga untuk hari ini, dan ada yang terbaru juga. Yaitu adalah gara-gara mantan Barcelona harus gigit jari kehilangan potensi dana besar ya. Apakah itu? Mari kita bahas secara singkat dan padat saja. Untuk yang berikutnya adalah Barcelona harus bersiap-siap menerima kabar kurang yang menyedapkan bagi bursa transfer pada musim panas ini. Apakah itu? Adalah sebuah potensi pemasukan dana segar yang mereka harapkan kini terancam melayang begitu saja. Hal itu disebabkan oleh situasi bek andalan Celta Vigo, Oscar Mingueza, mantan pemain yang dibidik La Masia itu dikabarkan akan segera menekan kontrak baru dengan bersama klubnya. Ya, jika hal itu benar-benar terjadi, apakah itu dari perpanjangan kontrak, Barcelona akan kehilangan klausulan penjualan sebesar 50%. Padahal itu dia yang telah berminat klub lain dengan potensi biaya transfer mencapai 20 juta euro. Ironisnya, pemain ini adalah merupakan
hal yang mereka lepas ke Celta Vigo pada tahun 2022 yang lalu, kini performanya gemilang justru berpotensi membuat Barcelona merugikan secara finansial. Baik itu dari kebangkitan sang mantan di Celta Vigo. Semenjak dilepas Barcelona ke Celta Vigo, karir Oscar yaitu memang meroket tajam dan ia berhasil menjelma menjadi salah satu bek kanan paling konsisten di pentas La Liga tentunya. Baik itu dari performa yang apik, bahkan ya diajang dengan panggilan ke timnas Spanyol oleh Luis, dan pemain sekarang itu berusia 26 tahun dan ia juga sukses menembus tim terbaik di La Liga 2024-2025 tentunya. Baik itu dari kebangkitan performa dan ia sempat menarik minat klub Premier League juga seperti Aston Villa, namun tim asuhnya tersebut dilaporkan belum juga melayangkan tawaran resmi kepada Celta Vigo. Baik itu dari Celta Vigo sendiri, yaitu Barcelona merana dalam situasi yang tergantung ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh Celta Vigo. Dan mereka sendiri dilaporkan yaitu semakin percaya diri bisa mengamankan tanda tangan pemain tersebut sebelum kontraknya habis, teman-teman. Dan yang berikutnya juga adalah sebuah keberhasilan mereka lolos ke Liga Eropa pada musim depan dengan kunci utama suntikan dana segar dari UEFA membuat mereka harus menaikkan tawaran gaji pada pemain tersebut. Baik itu dari selain pemain tersebut dan mantan pemain Barcelona lainnya seperti Marcos Alonso juga disebut akan memperpanjang kontraknya di Celta Vigo. Baik itu semakin menunjukkan kekuatan finansial dan proyek yang menarik yang sedang mereka bangun untuk kembali ke Eropa tentunya. Dan yang berikutnya kita akan membahas dalam sisi dari Manchester United sedikit ya teman-teman, dan kita masuk ke dalam segmen hiburan kita untuk hari ini tentunya. Jika teman-teman tertarik dengan video ini, silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan kita yang berikutnya, yaitu adalah Manchester United sulit datangkan gelandang baru, Casemiro jadi penghalang. Apakah benar? Dari beberapa informasi yang beredar juga bahwa MU mampu menambah kekuatan di lini tengah bursa transfer panas ini, yaitu bukan karena kekuatan atau targetnya, yaitu tetapi lebih yang disebabkan oleh kondisi internal klub tersebut. Namun menurut laporan juga keadaan Casemiro menjadi kendala utama. Gelandang asal Brazil itu makin terkait dengan kontrak dan menerima gaji yang sangat tinggi. Meskipun kontraknya hanya tersisa 1 musim, itu dia kesulitan menemukan klub yang bersedia merekrutnya. Bahwa 4 agen yang telah dibuat untuk mandat untuk memberikan klub baru tersebut namun belum menemukan hasil. Yaitu selain itu MU juga dibatasi oleh aturan baru juga, baik itu dari Premier League, dan mereka perlu mengemaskan beban gaji sebelum dapat melakukan perekrutan tambahan tersebut tentunya. Dan Casemiro sendiri masih jadi penghalang teman-teman ya. Penghalangnya seperti apa? Ya, kalau untuk di sini juga menurut pandangan saya sendiri bahwa Casemiro digaji dalam sekitar 300.000 pound sterling per minggu oleh Manchester United dengan kontrak barunya akan dihabiskan pada tahun depan dan menjualnya menjadi solusi terbaik ya. Agar terhindar dari kerugian finansial MU, setidaknya ia mendapatkan 15 juta pound sterling dari penjualan tersebut. Sayangnya belum ada klub yang tertarik untuk memenuhi syarat tersebut tentunya. Dan performa Casemiro pada musim lalu tidak terlalu mengesankan meskipun tampil cukup baik di Liga Eropa, dan ia sempat absen sebulan karena cedera yang membuatnya kontribusinya sangat menurun tentunya. Dan persaingan ketat di lini tengah tentunya sangat berbeda di MU. Untuk MU pada saat ini memiliki 5 gelandang utama. Selain Casemiro ada Bruno Fernandes, KBY, dan Manuel dan Toby Collier. Yaitu dari Bruno Fernandes sendiri tentunya kini lebih sering dimainkan sebagai gelandang tengah yang sejajar. Baik itu dari Ugarte yang baru direkrut dengan mahar yang sangat besar juga masih belum tampil konsisten, dan sementara itu Maino menolak tawaran besar awal tahun ini.
Baik itu dari Cuellar sendiri masih minim mengamankan karena tampil 3 kali lebih level senior darinya sendiri tentunya. Untuk yang berikutnya adalah fokus beralih ke posisi lain, ya itu adalah merupakan solusi yang terbaik untuk pemain tersebut tentunya. Dan MU telah melepaskan Christian Eriksen pada musim lalu, namun fokus transfer mereka justru bertuju pada sektor penyerangan ya. Dua pemain yang tersebut ya tentunya yang telah direkrut dengan total biaya sebesar 133,5 juta pound sterling, MU masih membuka open untuk mendatangkan penyerang tambahan, baik itu yang banyak cedera yang dialami oleh pemainnya. Dia telah membuatkan posisi kiper yang turut masuk ke dalam radar pembenahan tersebut. Namun, sejauh ini ada beberapa rencana untuk menjual Onana dalam waktu dekat ini, teman-teman. Dan yang berikutnya kita akan membahas dalam segmen hiburan kita untuk hari ini, yaitu adalah semangat baru dari AC Milan siap berkorban demi Modric, wajib kembali ke Liga Champions ya teman-teman. Apakah maksudnya? Yaitu adalah gelandang AC Milan ya tentunya dia telah menegaskan bahwa dia telah memiliki tim yang sangat membara untuk menyambut musim baru tersebut ya. Tekad yang diusung untuk menembus hasil yang mengecewakan pada musim 2024-2025 yang lalu ya, yaitu menurutnya kehadiran pelatihnya yaitu yang telah Luka Modric yang telah menyuntikkan motivasi yang sangat luar biasa, atmosfer yang di dalam kini yang telah jauh berbeda dalam posisi yang positif dan masih percaya diri tersebut. Bahkan Fofana tanpa ragu untuk menyatakan bahwa seluruh skuad siap berkorban di lapangan. Ya, untuk semua itu demi mendukung dari peraihan Ballon d'Or oleh Luka Modric sendiri, teman-teman. Itu teman-temanku semuanya, kita akan melanjutkan ke dalam segmen yang berikutnya atau di video yang berikutnya teman-teman. Dan jika teman-teman tertarik dengan video ini, silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini. Jika ada saya salah kata nantinya, saya mohon maaf saja. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.